Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segenap pengurus DKM Al-Muttaqin beserta seluruh jamaah sholat subuh yang selalu diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali dengan bertambahnya usia 7 hari, berkurangnya jatah hidup kita, kita tetap hiasi suasana diri kita dengan bersyukur. Visualisasi penampakan bersyukur yang paling instan adalah ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ucapan yang paling disenangi oleh Allah. Kalau ada orang berdoa kiri kanan, atas bawah, luar dalam, panjang lebar, itu disenangi juga oleh Allah. Tapi lebih disenangi satu kata, alhamdulillah. Itulah makanya dalam hadis dikatakan afdhalud du'a alhamdulillah. Seafdal-afdalnya doa adalah ucapan alhamdulillah. Yang kedua, kembali kita menghubungkan diri dengan saksi kedua. Jadi amal ibadah kita itu disaksikan, dinilai oleh 3 pihak. Menurut Quran surah At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah, maka Allah, Rasulnya, orang-orang beriman. Jadi ada 3 pihak. Ini yang punya otoritas, kewenangan menjadi saksi dan menilai. Raqibun atid, itu malaikat yang menyertai kita, merekam jejak digital kita, menyaksikan amal kita.
tapi tidak punya otoritas menilai. Maka kita hubungkan diri kita dengan saksi kedua yang menilai amal ibadah kita, kerja kita, dengan bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup sekian ceramah pembukaan. Biasanya dibuka dengan bersyukur dan bersolawat. Pertemuan yang lalu kita membahas kerisauan seseorang terhadap sesuatu yang sudah dijamin dan lalainya dari perintah itu pertanda hatinya buta, meskipun rajin ibadah ritual, karena nanti di akhirat banyak ritual-ritual yang dicampakkan karena tidak ada isinya, tidak ada ruhnya, kering, kerontang, tandus dan gersang, tidak ada kelembutan, tidak ada akhlak, tidak ada ikram. Jadi ini pentingnya mempelajari ilmu ihsan. Rezeki itu ditanggung, tapi kita risau, resah, gelisah, sampai sholat dilalaikan, puasa diabaikan. Itu tanda orang itu buta hatinya. Makanya perintah Allah yang 12 ini wajib dihafal di luar kepala. Tapi saya yakin semuanya hafal, karena kesimpulan 12 perintah itu ada pada Islam, iman, dan ihsan. Dan yang kita bicarakan ini kategorinya masuk dalam slot ihsan. Ya, ini polemik memang, tapi dasarnya kuat. Tidak ada yang bisa memungkiri dan tidak berani menolak ihsan itu sesuatu yang di luar Islam. Itu adalah presisi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas ungkapan di kitab Hikam, arif nafsaka minat tadbir, tenangkanlah jiwamu dari urusan kebutuhan dunia. Tenangkanlah. Fama qama bihi ghairuka anka, sebab apa-apa yang dijanjikan oleh Allah, la takum bihi li nafsika, janganlah kamu ikut memikirkan. Memikirkan yang bukan urusan kita itu mengeluarkan energi apa tidak? Mengeluarkan energi, mempengaruhi imunitas kesehatan tubuh atau tidak? Mempengaruhi. Berarti rentan kesehatan kita. Orang mukmin itu harus kuat dalam makna yang zahir dan batin. Itu. Kita sering risau terhadap apa-apa yang Allah itu tanggung. Kita sering cemas, kita sering takut, kita sering kesal, kita sering jengkel. Padahal urusan itu bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang jengkel, marah, kesal, cemas, khawatir saja, itu kalau yang ceramah Ustadz Danu itu bisa mendeteksi implikasi medisnya. Makanya beliau disebut sebagai Ustadz bengkel hati. Jadi begitu ada orang kok selalu asam urat kumat terus di kaki kanannya, lutut kanannya, itu langsung ditanya, apakah Bapak sering jengkel? Iya. Apa yang menyebabkan jengkel? Istri. Itulah sumber asam urat. Jadi kadang-kadang ini tidak rasional. Secara medis mungkin tidak ada korelasi, tapi praktisi kesehatan mental sudah mengakui itu.
sudah mengakui itu. Orang yang semasa kecilnya diabaikan. Makanya kita nggak boleh kalau bicara sama anak itu nggak kontak mata. Itu anak akan menjadi pendendam di masa dewasanya. Jadi itu semuanya ada implikasi dari perilaku-perilaku kita. Makanya arif nafsika minat tadbir, tenangkanlah jiwamu dari urusan kebutuhan dunia. Apapun urusannya, kalau urusan dunia tenang, baik itu pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, itu tenang saja. Ada nggak orang tetangganya dapat mobil, hatinya bergelombang? Oh banyak ya, jangan-jangan hadir juga orangnya. itu berarti menandakan betapa lemahnya dia, diintercept, diganggu, dicegat oleh setan kebahagiaannya. Karena tidak mungkin rezeki kita itu jatuh ke dia. Tidak mungkin rezeki kita itu dinikmati orang, itu nggak mungkin. Dan tidak mungkin rezekinya orang itu jatuh ke kita. Kenapa mesti resah? Kenapa mesti resah? Sebab apa yang dijanjikan Allah janganlah kamu ikut memikirkan. Makanya urusi urusan kita, jangan ngurusi urusan Allah. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Kita punya musuh yang paling nyata, rival, musuh yang selalu berkonfrontasi, menginginkan kecelakaan bagi kita, tidak menyukai kebahagiaan kita. Siapa musuh ini? Nah, setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan setan itu mencegat manusia, menghalangi manusia dengan cara menggoyang-goyang iman, menggoyang-goyang hati, menggoyang-goyang jiwa, sehingga mestinya target kita itu mutmainnah, akhirnya bergoyang, bergelombang, ada ombak. Akhirnya setan masuk mencegatnya supaya hati itu tetap bergelombang. Sesuatu yang akan mengobati, antibiotiknya ditahan, dihalangi, supaya kita tetap risau, tetap cemas, tetap khawatir. Itulah makanya riset empiris, orang gembira itu bisa menyekat penyerbuan setan ini. Makanya cerialah, gembiralah. Kalau orang mewiridkan pagi dan sore, roti itu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Artinya aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad utusan Allah, ikutan kita. Kok dia resah, gelisah, tidak ceria? Orang itu berdusta dengan zikirnya. Jadi tidak ada koneksitas lafal yang dia zikirkan, tidak menarik hatinya untuk benar-benar itu, tetap resah saja. Makanya dianggap berdusta dengan zikirnya. Ceria. Jadi takwa itu buahnya adalah syukur. Syukur itu bunganya adalah ceria, gembira. Makanya kita diajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan, dan seterusnya itu. Karena memang itu, makanya takwa, di atasnya takwa apa? Syukur. Di atasnya syukur, ceria. Nenek moyang kita itu nggak tahu dalil, tapi dari pengalaman yang ada, dia mampu melahirkan sebuah lagu. Di sini senang, di sana senang. Bagaimana itu? Di mana-mana hatiku. Nah, itu. Buat apa? Buat apa? Susah itu. Nggak apa-apa jadi paut ini pengajian ini. Makanya kalau ada jamaah al-mutakin masuk brigade aliansi lagi,
kok bengong begitu. Saya sering-sering menyentuh bahunya, aduh jangan bengong itu nanti kayaknya yang sering saya sentuh yang tersinggung. Kenapa? Sering duduk termenung, menatap dengan tatapan kosong. Apa yang dipikirkan? Tenang saja. Kalau bergabung di aliansi subuh, makan. Jadi itu cara saya kadang-kadang seperti itu, bergurau. Ya Nabi sendiri juga bergurau tapi dengan cara yang elegan. Jangan susah, jangan diberi kesempatan kita ini resah, gelisah. Itu diintercept oleh setan kita. Dan itu akan memunculkan sangka pikiran yang luar biasa. Itu. Sehingga hati yang mutmainah, bergelombang, bergolak, itu akan menarik pikiran agar memikirkan perkara-perkara yang perkara itu fiksi. Fiksi itu apa? Tidak nyata, belum terjadi. Begitu diberitakan, ini termasuk Shaywar, ini umat Islam harus tahu itu. 2006, 2007 harga masakan naik, dibuat orang macam-macam. Dibuat ini apa namanya? Pandemi apa tempoh hari? Corona atau koro-koroan? Nah, itu sampai minuman UC itu habis itu. Kita nggak sadar dipermainkan pikiran kita. Sehingga kalau nggak minum UC, wah nanti ini bahaya ini. Padahal paginya baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali, tapi pikirannya nggak ada UC. Wah bahaya ini. Tidak ada yang bisa membahayakan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus diperbaiki akidah kita. Ini penting ini. Pernah terjadi kan? Sampai sholatnya saja bukan sufu vakum, rapatkan barisan, bukan, lencang kanan. Jadi saya sendiri aneh nih, sholatnya kok berjauhan. Pernah nggak begitu? Wah coba, berhasil bener ini sewornya. Masjid-masjid ditutup sebulan di rumah semuanya. Selasa sahurnya Indomie, Rabu Megami, Kamis Supermi, hari Jumat sakit perut nggak puasa. Jadi pikiran kita itu memang kadang tidak labil. Maka dari itu tidak usah memikirkan satu perkara yang perkara itu belum terjadi, atau perkara itu otoritasnya di tangan Allah. Itu nggak usah diurus, itu bukan urusan kita. Kita punya daya antisipasi, iya, sekedarnya saja, ikhtiarnya sebagai wujud ikhtiar, keterlibatan manusia. Tapi selanjutnya biarkan itu di tangan Allah. Orang itu kalau sudah istikharah, ikhtiar, isti'anah, tawakal, yang kelima itu bukan urusan kita. Berhasil alhamdulillah, tidak berhasil tetap alhamdulillah. Allah memberi pahala itu bukan kalau berhasil. Allah memberi reward pahala bukan kalau berhasil. Allah itu melihat ikhtiar kita. Kok gagal, dapat pahala nggak? Tetap dapat pahala, tetap dapat pahala. Allah menilai prosesnya, tidak menilai hasilnya. Tapi orang lupa, gegap gempita di hasil, melupakan proses. Makanya orang barat saja sekarang menyadari dengan peristiwa kauniyah, realita, bahwa ternyata nikmat berjuang itu bukan tatkala merayakan keberhasilan, tapi proses mencapai keberhasilan. Makanya prinsipnya kita dalam bekerja itu bukan melihat orang, bukan melihat lingkungan sekitar. Prinsip kerja, prinsip amal, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Beramalah, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Allah berbuat baik kepada saya berbuat baik pada lingkungan, pada alam, sebagaimana Allah berbuat baik kepada saya. Alam mau bersahabat dengan saya atau tidak, orang mau berterima kasih apa tidak, orang mengapresiasi apa tidak, itu nggak ada hubungan. Hubungan kita hanya dengan diri kita, dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini kalau orang itu makrifatnya mengenalnya sampai seperti itu luar biasa. Negeri ini aman, Pak. Nggak sampai triliunan hilang. Ya kalau kececer miliar biasa. Tapi kalau sudah sampai triliun hilang, itu ada error ini. Ada masalah dalam keberagamaan kita. Ada bermasalah, ada human error. Nah, jadi wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Apalagi ini mau didesus-desuskan, makanya taklim ini menjadi ketahanan psikologi kita. Nanti tahun 2030 akan terjadi gonjang-ganjing sosial, ekonomi, budaya. Begitu disodorkan kepada saya, nggak ngurus. Kenapa? Bukan urusan saya. Kalau kita pikirkan, wah nanti tahun 2030 terlibat nggak kita akhirnya? Terambil nggak energi kita? Kita memikirkan apa segala, padahal belum terjadi. Menjadi ragu-ragu, menjadi terambil energi kita. Seperti seorang naik sampan, mau mendayung sampannya, tapi dilihat di dalam air banyak kayu-kayu. Wah nanti kalau nyangkut bagaimana? Gayung saja nanti nyangkut urusan belakang. Carikan solusi. Tapi nggak berangkat-berangkat. Kenapa? Takut nyangkut. Padahal pohon yang ada di dalam sungai itu hanya bayangan dari pohon yang ada di darat. Ya kalau nggak mendayung-dayung ya nggak sampai-sampai, nggak bergerak, apatis, pesimis. Itu yang diingini oleh setan. Jadi cantik sekali permainan setan itu, membuat hati kita itu bergelombang. Makanya tidak usah terlalu serius, bersungguh-sungguh. Ya memikirkan, punya antisipatif, tapi nggak usah terlalu berlebih-lebihan. Nanti besok makan apa? Nggak usah dipikirkan. Kita memikirkan rokok-rokok unti, ternyata yang kita nikmati jalan kote. Nah bagaimana? Maaf ini sindiran satir aja, ini mau dibahasakan besar ya boleh. Nggak usah terlalu dipikirkan. Kamu nanti mau makan apa? Itu bukan urusan kita. Jangan risaukan hati kita dengan sesuatu yang ditanggung oleh Allah. Anak kita kok masih kecil-kecil, ini bagaimana, nggak usah dipikirkan. Orang mau makan apa, tinggal di mana, nanti seperti apa, masa, nggak usah. Kehidupan kita saat ini tuh dirisaukan oleh kita, ternyata juga baik-baik. Padahal kita risaukan itu 10 tahun yang lalu, kita khawatirkan sampai prostat kita turun. Coba, makanya di dalam hikam dikatakan, tenangkan jiwamu dari urusan dunia, karena sebab apa yang dijanjikan Allah itu tidak usah kita ikut memikirkannya. Kita tidak akan dimatikan oleh Allah. Kalau rezeki kita masih ada satu suap, nanti hari Rabu masih ada, itu tetap ditunggu satu suap itu. Ini harus ada dalam keyakinan kita. Berarti dalam kesempatan menunggu hari Rabu, gunakanlah untuk zikir. Jangan sampai diintercept, diganggu oleh setan, sehingga kita akhirnya berakhir dalam keadaan suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu. Apalagi dalam hal ritual. Waduh, ini sudah beramal, nanti di akhirat surga apa neraka nanti. Wah, kalau saya masuk neraka nanti malu saya ini. Nggak usah dipikirkan itu, nggak usah. Urusan kita itu jaga iman, ittiba, ikhlas, apalagi ini. Tugas kita itu menjaga beramal soleh itu ya ittiba, itu sesuai dengan tuntunan harapan agama. Ikhlas, yang pertama itu adalah iman. Selesai urusan kita, sudah masuk iya. Makanya nggak usah terlalu resah. Ini ibadah kita itu sesuai nyantol ke salafus soleh, nggak nyantol semuanya. Nggak usah risau. Tapi kok ada perbedaan ya nanti bagaimana? Nggak usah diurusi kita. Itu bukan urusan kita. Tapi yang di sana kok kunut, di sini tidak kunut.
Nggak usah pikirkan yang begitu, itu sudah wilayah furu'iyah. Jangan sampai nanti membuat Tuhan marah masuk neraka. Itu pemikiran yang berlebih-lebihan sehingga akhirnya membuat kekacauan, ketidaktenangan. Saya tenang saja. Saya masuk di masjid Muhammadiyah tidak kunut, siap saya. Masuk di masjid yang kunut, siap saya. Kenapa tenang elegan? Cantolan di salafus soleh ada. Kenapa mau resah? Surga nerakanya bagaimana? Itu bukan urusan kita. Sama dengan murid-murid kalau ujian, ada yang menjawab beda, itu ya nanti urusannya ya yang mengoreksi. Yang mengoreksi itu bukan kita. Kesalahan kita dalam beribadah menjadi korektor. Padahal kita ini peserta ujian, ngoreksi jawaban temannya. Berapa tambah berapa, nilainya 10. Itu kira-kira jawabannya apa? Berapa dengan berapa hasilnya 10? 7 tambah 3, 5 tambah saya 10 tambah 0, terus koreksi, itu salah, itu nggak usah mengoreksi, itu bukan urusan kita. Jadi kesalahan orang soleh itu, soleh dengan alim beda loh. Soleh itu orang yang ritualis, tapi kadang kurang mendalam kajiannya. Akhirnya apa? Dia jadi korektor. Itu tersinggungnya Tuhan di mana? Bukan persoalan jawab, Allah sudah mengabaikan jawaban. Mau 10 tambah 0, 5 tambah 5, 3 tambah 7, itu urusan lain. Tapi otoritas Allah yang diambil dia, itu masalah itu. Coba halusnya itu. Permainan setan itu halus, Pak. Mengambil kewenangan Tuhan yang bukan kewenangannya, digunakan atas nama Tuhan. Marah nggak kira-kira? Kalau tanda tangannya Pak RT saya baca, bagaimana kira-kira? Persoalan nggak? Apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan. Nah, maka dari itu tugas kita beribadah dengan sesuai tuntunan, rujukannya juga salafus soleh, ittiba, iman, ikhlas. Selebihnya nggak usah dipikirkan. Nanti surga atau neraka itu bagaimana? Itu nggak usah dipikirkan. Itu bukan urusan kita. Cita-cita iya. Makanya saya selalu menyampaikan, berlatihlah ibadah, spiritnya itu bukan karena surga. Tapi kalau ada orang belum bisa beribadah, ingin masuk surga aja pikirannya, boleh nggak? Boleh. Jangan beribadah karena intimidasi, teror neraka. Wah, nanti kalau masuk neraka ada ular, saya ini takut ular. Bagaimana ularnya, kepalanya 99, pikirkan terus saja. Ya itu boleh-boleh saja. Beribadah karena fadilah amal, karena referensi yang dibaca itu ya 70 ini 80, ini keutamanya, itu boleh saja. Tapi belajarlah beribadah, spiritnya itu bersyukur. Sebagaimana Nabi melakukan heroisme ritual sholat malam sampai bengkak kakinya ketika ditanyakan, afala akunu abdan syakuro, kok ibu sungguh-sungguh ngurusi yatim piatu? Saya bersyukur kepada Allah. Kenapa bapak nggak mau ngambil gajinya sebagai menteri? Saya ini bersyukur, dulu pernah jadi gelandangan di jalanan, tidur saya di mes. Mes mana? Masjid. Oh iya Pak, ini sudah diwawancari Pak Menteri kita. Dengan segala keterbatasannya itu kita apresiasi yang ngambil gajinya. Kenapa? Saya bersyukur, saatnya saya berbuat baik, diberikan yatim piatu semuanya. Jadi spiritnya adalah spirit bersyukur. Ini namanya apa? Bersyukur itu di dalamnya ada sabar, ada ikhlas, ada tawakal. Makanya di hadis dikatakan, lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzuqut tayra taguddu himasun wa taruhu bitana. Seandainya kamu semua bertawakal kepada Allah dengan berserah diri bulat-bulat, maka kamu akan mendapatkan rezeki seperti rezekinya burung yang di waktu pagi dalam keadaan lapar dan kembali serta dengan perut kenyang. Burung itu tidak pernah memikirkan besok makan apa, yang dimakan apa.
Di mana dapat makanannya? Pokoknya terbang aja. Ternyata ketemu makanan juga, dan pulangnya dalam keadaan perut. Begitu seterusnya. Pernah menemukan burung itu punya nomor rekening di bank? Nggak ada, nggak ada. Kecuali semut itu ada gudangnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal diri kepada Allah, maka dia mencukupi keperluannya. Makanya ini jamaah-jamaah yang sudah terdaftar haji, ini regulasinya baru. Ini kalang kabut semua, mau pelunasan susah. Sudah berangkat mau melunasi susah. Saya bilang jangan tinggalkan tawakalnya, karena syaratnya harus MCU, syaratnya harus ada paspornya, sudah harus ready baru bisa pelunasan. Jadi ribet. Ada aturan dari kementerian baru ini, nggak ada lagi istilah batal ganti, sesuai urut kacang. Dirubah lagi, tidak ada kuota kabupaten, yang ada kuota provinsi. Sehingga ini Makassar sudah diumumkan 1.400, ternyata hanya 400 orang yang berangkat. Yang 1.000 tertunda. Kenapa? Daftarnya belakangan. Yang banyak malah waju daftarnya duluan ya. Itu agak meskipun mengecewakan, tapi itu azas keadilannya ada. Dan nanti visi haji 2030 itu 5 juta orang. Maka tenanglah yang sering menyampaikan keluh kesahnya kepada kami, nanti akan dipercepat pasti. Karena visi haji 2030 itu 5 juta. Sekarang masih 1.500.000. Kalau benar-benar 5 juta, nanti berapa porsi itu akan naik. Insya Allah tawakal, nggak usah risau. Nanti kalau meninggal nggak haji bagaimana? Oh, sudah ada nomor porsinya. Nggak usah risau, nggak usah dipikir-pikirkan. Diikhtiari iya, diikhtiari iya. Makanya kalau ada duit, tunjukkan niat kita, visualisasikan niat kita dengan ambil nomor porsi. Persoalan nanti tidak haji itu urusan lain, nggak usah risau. Karena visi haji Arab Saudi 2030 5 juta itu kalau terjadi, itu berarti kuota 4 tahun jadi 1, dan Indonesia akan banyak mengambil keuntungan nanti di situ. Ini kementerian baru ya, masih agak adaptasi. Jadi untuk tahun ini yang naik haji itu eksperimen kayaknya dicoba. Juknisnya sudah kita terima kemarin dan perubahannya banyak sekali, dan ada yang saklek. Karena kalau melunasi aja harus MCU, harus siap paspor. Nah, orang belum siap semuanya, harus medical check up juga. Kalau nggak bisa melunasi itu problem juga. Tahapan Arab Saudi itu akhir Desember sudah selesai. Nah, kita lambat. Jadi tawakal saja kepada Allah. Kalau sudah kita ikuti prosedurnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka dia mencukupi keperluannya. Makanya episode setelah ini nanti kita membahas tentang rahasia di balik sirkuit doa. Itu penting juga, karena kadang permainan doa itu kadang aneh-aneh. Kadang ada doa tidak dikabulkan karena human error, karena non prosedural, karena memang ada mahabbah, macam-macam. Itu kita bongkar. Oh, di sini, oh berarti saya di sini. Nanti akan begitu kita. Makanya ini termasuk berkesinambungan, meskipun kadang susah ditangkap materi ini. Jadi tawakal saja kepada Allah. Batal ganti percepatan nggak ada lagi tahun ini, nggak ada, dihapus total. Makanya semuanya urut kacang, azas keadilan. Orang pada takut semuanya sekarang. Kenapa? Karena pimpinan yang di atas menginginkan harus ada perubahan yang lebih baik. Makanya sebenarnya nggak bisa turun, tetapi diturunkan 1 juta. Ya, yang penting syaratnya, yang penting turun saya. Padahal naik itu apa-apa malah naik, dan optimalisasinya malah turun akhirnya. Dan suatu saat itu akan dilepas. Suatu saat akan dilepas. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi mayoritas manusia meragukan janji Allah, tenang dengan janji manusia. Saya dijanjikan ada TT-nya. TT itu apa? Tanda tangannya, ada cap jempolnya, ada stempelnya, ada saksinya. Ini dari pejabat. Ini orang tua kita saja, Pak Yusuf Kala, tanahnya juga tumpang tindih, padahal ada tanda tangannya. Jadi ini ya, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk beliau.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, janji manusia membuat hati kita tenang. Tapi kenapa janji Allah tidak membuat kita tenang? Kalau janji Allah tidak membuat kita tenang, tidak membuat kita mutmainnah, janji manusia justru yang membuat kita tenang, itu berarti ada persoalan dalam diri kita. Ada persoalan dalam diri kita. Padahal Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah tidak akan mengingkari. Allah itu sudah menyiapkan hukum semesta. Hukum semesta itu hukum sunatullah. Mau orang beriman atau preman yang bisa menyesuaikan dengan semesta, itu hukumnya sudah ditetapkan sejak dulu. Makanya salah satu sifat Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih, nggak ada filter iman. Kalau yang menyesuaikan dengan semesta, contohnya orang kafir. Saya sering buat contoh begini. Contoh itu bukan dari saya sebenarnya. Dua orang prajurit terjun dari pesawat, yang satu Islam, yang satu komunis. Yang komunis bawa payung, parasut. Yang Islam tawakal Allah, nggak pakai parasut. Yang selamat yang mana? Loh, kok yang beriman kok malah nggak selamat? Karena dia menentang hukum alam, hukum yang ditetapkan oleh Allah, menentang hukum semesta. Ya kalah kalau begitu. Nggak percaya Tuhan, rajin, ulet, tahan banting, dicelai, dipelajari titik lemahnya, gagal bangkit, berhasil. Yang Islam gagal, mundur. Yang berhasil yang mana? Karena Allah sudah menetapkan hukum semesta itu sejak zaman azali. Ini. Makanya kita harus pandai-pandai menyesuaikan diri. Itu. Sekarang antibiotiknya, antibodinya, menangkal serbuan setan lewat was-was, keraguan, kekhawatiran ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, makanya ada perangkat-perangkat ritual yang disiapkan oleh agama agar kita punya ketahanan itu, punya stamina iman. Yang pertama, amalkan perbanyak zikir, khususnya di waktu pagi dan di waktu petang. Itu jangan diremehkan. Makanya ada zikir pagi petang kan? Itu mestinya dihafal di luar kepala. Meskipun kadang harus kita lakukan sambil jalan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sayyidul istighfar. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsy. Zikir pagi petang, zikir yang sebanyak-banyaknya. Perintahnya adalah Quran surah Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah yang sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak itu tidak dibatasi angka. Kalau sebanyak-banyaknya kemampuan kita 900, 1000, 2000, sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah, sucikan Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Nah, ini definitif, berarti menyebut waktu pagi dan waktu petang. Berarti kalau disebut definitif seperti itu, oh pasti ada rahasianya, pasti ada rahasianya. Karena sebelum kita bertempur, berjuang, berjihad, mencari nafkah, apa, beraktivitas, mengajar, semuanya sudah ada sandaran vertikal di waktu pagi dengan zikir pagi. Kenapa mesti pagi? Kenapa mesti petang? Ternyata pagi dan petang, di mana pagi itu sebelum matahari terbit. Ya, saat ini kita sedang berzikir sebelum matahari terbit. Petang sebelum matahari terbenam atau sebelum datangnya malam, berarti habis maghrib masih bisa. Itu kos yang kita harus korbankan. Kita akan dapat privilege, fasilitas, fadilah. Apa bentuknya? Oh banyak sekali.
banyak sekali. Itu kalau disebutkan satu persatu lari materi kita. Minimal zikir itu menenangkan jiwa. Sampai Nabi memberikan tuntunan. Pernah nggak kita memikirkan suatu saat, coba saya tanya ya, pernah nggak? Kalau saya itu paling sering. Karena apa? Begitu belajar filsafat, baca sendiri, otodidak, nggak pakai mursyid, nggak pakai pembimbing, kacau pikiran ternyata. Allah menciptakan padi, menciptakan binatang, menciptakan manusia, menciptakan langit, bumi, semesta. Dia yang awal, dia yang akhir. Terus akhirnya muncul pikiran kadang-kadang, kok tiba-tiba Allah jadi Tuhan? Sebelumnya siapa? Itu kadang-kadang muncul pikiran begitu. Pernah nggak seperti itu? Nggak pernah. Makanya nggak usah berusaha mikir yang aneh-aneh aja, Pak. Pokoknya mikirkan yang biasa-biasa, bagaimana sarungnya bersih dipakai ke masjid, apa itu aja. Nabi itu pun di kalangan Nabi juga pernah terjadi di zaman Nabi itu. Solusi yang diberikan Nabi, kalau muncul pemikiran seperti itu, segera kita ucapkan amantu billahi wa rasuli. Pernah saya sampaikan di sini kan? Aku beriman kepada Allah dan Rasul. Selesai, nggak usah dipikirkan lagi. Karena itu cara setan untuk menarik-narik kita memikirkan sesuatu yang sesuatu itu bukan kewenangan kita, bukan kemampuan kita, nggak mampu kita. Pikirkan apa yang diciptakan, jangan pernah memikirkan zatnya. Nah itu makanya banyak zikir, minimal zikir itu ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hati itu tidak bergelombang, tetap mutmainah, tenang. Amantu billahi wa rasulihi, tenang kita. Zikir pagi. Kenapa mesti petang? Karena ternyata sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, itu waktu yang sangat krusial. Orang kalau bersih tegang, bertengkar suami istri di waktu itu, kalau nggak pandai mengendalikan diri, persoalannya kecil, hanya bikin kopi lupa kasih gula. Bikin kopi lupa kasih gula. Tapi jamnya menjelang matahari terbenam atau menjelang matahari terbit, itu emosi ketika memuncak itu sulit untuk dikendalikan. Karena itu saat-saat, ya istilah kita secara zahirnya, karena setan saat itu sedang membubarkan pasukannya untuk menyerbu dari kiri kanan atas bawah. Makanya orang-orang tua dulu kalau sudah masuk mau maghrib, masuk rumah kunci pintu, itu ternyata sejalan dengan spirit nilai-nilai Islam. Cuma mereka itu kadang karena lintas generasi muncul mistik di generasi ketiga. Sama dengan orang-orang kita kalau bangun rumah gantung pisang di atas ya, di tiang kan, digantung itu awalnya itu enggak mistik. Kenapa? Ya kalau nanti haus lapar nggak usah turun ambil pisang makan, malu-malu lagi. Awalnya begitu. Generasi kedua semakin menguap pemaham. Generasi ketiga pokoknya gantung. Kenapa orang tua kita begitu, kita yang begitu. Generasi keempat kalau nggak digantung tempo hari tiangnya ambruk, loh, akhirnya mistik masuk. Padahal generasi pertama nggak ada hubungannya dengan mistik. Nggak ada hubungannya dengan takhayul. Menggantung pisang itu tujuannya untuk apa? Untuk kalau dia lapar, haus, supaya nggak naik turun, cukup ambil saja, lanjutkan pekerjaannya. Itu bertentangan dengan agama apa tidak? Karena generasi ketiga nggak ada penjelasan, generasi keempat akhirnya nanti kalau nggak nanti tempo hari jatuh, mukul paku kena jarinya, muncul kecelakaan, akhirnya masuklah mistik takhayul. Makanya kalau melihat objek itu jangan menghukumi secara zahir. Ini ada makanan, kenapa ada lilin di sini? Ini Hindu, langsung balik kanan dia. Tanya dulu, yang tanya apa tujuannya, apa niatnya, tahu di situ. Anu Pak, ini kalau dikasih lilin lalatnya pergi. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Tapi di pikirannya dasar sudah mistik takhayul itu dihubungkan ke situ. Dan ternyata ada air apa itu kalau digantung di apa itu lalat-lalat itu menjauh itu bukan karena mistik, ini jimat-jimat lagi. Jadi hati-hati kita itu
Jangan selalu menjas kalau belum tabayun. Nah, jadi itu yang pertama. Ketika waktu pagi dan petang kita konfrontasi, bertengkar suami istri, itu persoalan kecil jadi besar. Setan ngompor-ngompori, egoisme muncul, kering jiwanya sudah terbakar. Kenapa? Tidak tepat bertengkar, bersih tegang. Makanya kalau di jalan waktu maghrib dijengkelkan orang, sabar saja. Karena kalau kita keluar muncul anak masalah pokok nggak selesai, muncul anaknya, muncul cucunya. Yang kita urusi bukan persoalan pokok, tapi cucu cicitnya, menguras waktu tenaga. Kalau saya sudahlah, biar aja. Kenapa? Itu tergores, nanti ada krim itu katanya kalau dioleskan itu. Ada krim itu di tempat cucian itu, kalau dioleskan tuh mobil tergores itu langsung normal kembali. Ya sudah, kasih krim aja. Saya coba-coba kasih Remason, nggak kembali-kembali. Ternyata krimnya lain ternyata. Nah, nggak usah jadi persoalan kalau urusannya itu urusan dunia. Itu akan membuat hati itu bergolak. Tapi yang namanya manusia, Pak Ustadz, suami istri kita kan kadang bertengkar. Iya. Kapan waktunya cocok? Tidurlah terlebih dahulu, nanti setelah tahajud sholat witir silakan bertengkar. Nah, itu yang paling tepat. Apalagi kalau suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum, wah itu habis itu Assalamualaikum warahmatullah, itu mau berbuka masamnya susah, Pak. Kenapa? Energi positifnya itu akan menghalangi itu. Makanya gunakan waktu pagi dan petang untuk berzikir dengan zikir-zikir khususiyah yang ditetapkan memang di waktu pagi, di waktu petang. Yang kedua, jangan berhenti tawaf. Ini bahasanya filosofis ini. Jangan berhenti tawaf. Maksudnya apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Kenapa bahasanya jangan berhenti tawaf? Karena hidup ini sesungguhnya adalah tawaf. Tawaf yang di Mekah itu kulit, syariat, zohir, simbol. Ka'bah yang di sana itu simbol. Pakaian ihram yang di sana itu simbol. Gunting rambut yang di sana itu simbol. Tidur mabit di Musdalifah simbol. Melontar jumroh simbol. Semuanya itu simbolik. Hakikat yang sesungguhnya bukan itu. Termasuk tawaf di sana itu simbolitas. Tawaf yang sesungguhnya adalah hari-hari yang kita lewati. Jangan berhenti tawaf, jangan berhenti. Jangan berhenti. Tawaf itu juga disebut nama lainnya dengan jalan apa? Siratal Mustaqim. Jalan Siratal Mustaqim itu garis lurus atau melingkar? Nah, ini sudah ahli makrifat semua kayak itu harus dipahami. Kenapa? Karena kalau garis lurus semakin tersesat. Jalan melingkar, titik awal titik akhir ketemu. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, tapi dalam tawaf memang ada pasang surut. Makanya tempo hari saya sudah bahas kelompok kasab dengan kelompok tajrid. Saya kalau nggak ada kegiatan, ya saya tetap tawaf, mentajridkan diri saya. Kalau nggak ada kegiatan, duha 12 rakaat. Sebelum azan duhur masuk ke masjid. Sebelum duhur 4 rakaat. Sudah duhur 4 rakaat. Sebelum asar 4 rakaat. Kenapa? Hari itu saatnya bertajrid. Bertajrid itu mewiridkan, menisbahkan diri sebagai seorang abid. Kenapa? Nggak ada kegiatan, nggak ada orderan, nggak ada yang penjualan, nggak ada pekerjaan tanggal merah. Karena memutrajidkan diri kita setiap saat bukan makom kita, bukan makom kita. Kecuali kalau sudah orang punya perusahaan, terus uang bekerja untuk dia, tinggal lengkapkan kaki, kontrol aja lewat handphone, silahkan bertajridkan diri. Saatnya Anda menjadi manusia tajrid yang sebenarnya. Tapi kita kan tidak seperti itu. Kita ini pedagang, kita ini pegawai, kita ini pekerja.
Tapi ketika saat pelayanan publik, layani dia, jangan ditinggal sholat duha. Orang sudah nunggu dari tadi, kenapa belum dilayani? Masih sholat duha. Coba itu tidak bisa diterima itu, Pak. Atau ibu, kenapa jam 1 sudah ditutup? Mau pulang nggak? Kenapa mau pulang? Tadi malam tahajud ngantuk. Nggak bisa. Nggak bisa. Atau hari Kamis datang, ibu tolong ini dilayani, kalau bisa besok saja, hari lagi puasa. Itu nggak bisa, karena puasa sunat, semua amalan yang sifatnya sunat itu hakmu, bukan haknya Allah. Dan haknya Allah orang ini dilayani. Makanya ada saatnya bertajrid, ada saatnya berkasab. Tahu ini, paham ini ya, kasab tajrid kan sudah saya sampaikan itu. Jadi tetap tawaf, jangan pernah berhenti meskipun kadang melambat karena kita harus berkasab. Nah, paham di sini ya. Kalau sudah longgar, makanya kalau orang tawaf di Mekah, begitu mau masuk lurusnya Hajar Aswad, macet itu. Sampai ke Maqam Ibrahim macet. Sudah itu lancar lagi. Saat lancar, lancarlah. Saat macet, sesuaikanlah, tapi jangan berhenti. Makanya beristilami itu Bismillahirrahmanirrahim itu tidak harus berhenti, karena kesalahan orang dalam bertawaf harus lurus Hajar Aswad, padahal tidak. Itu kalau Ka'bah itu ditarik garis lurus, di sini ditarik garis lurus, antara garis lurus yang ini, disitulah awal akhir bisa dimulai, diakhiri. Makanya sambil jalan pun nggak jadi masalah, semuanya berhenti, macet tawafnya akhirnya tawafnya jadi macet. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Yang diyakini itu apa? Beribadahlah, sembahlah Tuhanmu sampai tiba yang diyakini. Yang diyakini apa? Yang diyakini adalah kematian. 2, 1 lagi ya, 3. Ini nggak selesai ini kayaknya. Yang ketiga, tenanglah, Allah menjamin rezeki kita. Tapi Pak Ustadz, ini anak saya belum dapat pekerjaan. Tenanglah, ada masanya. Dia dipersiapkan untuk berwarid sebelum berkasab. Nanti begitu berkasab kayak salabah nanti. Akhirnya kasab terus sampai lupa kepada Allah, kewajiban-kewajiban Allah. Allah sudah menjamin, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini kecuali Allah lah yang memberi rezeki. Binatang melata itu yang memberi rezeki itu Allah. Wallahu yarzuqu liman yasha'u wa yakhtar, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan dipilih. Siapa yang dikehendaki, siapa yang dipilih, itu otoritas Allah. Ya kalau mau dipilih, ya deket-deketi sama 01. Deket-deketi sama 01 alam semesta maksudnya. Siapa 01 alam semesta? Nah, sehingga konsep ini melahirkan kita tidak akan risau. Nanti anak saya ini kalau besar mau makan apa? Mau tinggal di mana, mau jadi apa, nggak usah dirisaukan, karena justru orang tua mencarikan harta untuk anaknya, ada loh Pak, anaknya hartanya sudah banyak melimpah, tapi anaknya nggak mau meneruskan usaha ayahnya, jiwanya lebih senang sebagai seorang entrepreneur, sehingga dia memilih di Eropa, di Australia, nggak mau pulang dia. Kenapa? Padahal sudah disiapkan di sini. Akhirnya apa? Akhirnya ya dia memilih jalannya sendiri, karena memang itu maunya Allah. Mau apa? Jangan memaksakan sesuatu yang tidak sejalan dengan jiwa anak kita. Sebagai contoh, ada seorang petinggi punya akses, anaknya dimasukkan sebagai seorang calon perwira prajurit, baru 2 tahun meninggal dunia di pendidikan. Kenapa? Jiwanya tidak di situ. Dia cita-citanya itu lain, tapi dipaksa ke situ. Ya sudah. Akhirnya dia melakukan aktivitas yang tidak semestinya. Apakah bisa terjadi human error seperti itu? Bisa saja terjadi. Dalam doa saja ada human error. Bagaimana doa adalah ada kesalahan manusianya? Nanti itu episode setelah ini. Itu yang ketiga.
Tapi ini harus selesai dulu ini. Jadi rezeki ditanggung oleh Allah. Untuk dimengerti, manusia hidup itu di dunia ini sebagai pendatang. Itu harus melekat di pikiran kita. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang asing, pendatang, musafir, perantau. Jadi kita ini datang dari tempat yang jauh. Sudah pernah dibahas ini ya? Sudah pernah dibahas. Yang kelima, untuk dimengerti, semua yang ada di dunia ini pasti hancur dan rusak. Besi rusak apa tidak? Meskipun lama karatnya tetap akan rusak. Apalagi manusia, semuanya rusak. Kullu syai'in halikun illa wajhu. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajahnya. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini akan hancur binasa. Yang tidak hancur binasa, sholat subuh kita itu nggak hancur, 2 rakaat kita sebelum subuh nggak hancur. Dampak dari taklim kita itu nggak hancur, tetap tersimpan atas nama rekening kita. Jangan khawatir, itu yang nanti akan menjumpai kita, itu yang akan menjumpai kita, dan itu lebih baik. Makanya mohon maaf, pahala sholat, pahala ini nggak langsung diberikan di dunia. Kalau nanti diberikan di dunia kita repot membawanya. Kalau pahalanya 1 kontainer mau ditaruh di mana, itu ditaruh di depan rumah kita, itu mengganggu orang lewat. Biarkan itu tersimpan di akhirat, tersep di sana, dan insya Allah itu akan tetap kita akan nikmati. Yang keenam, kita ini hamba Allah dan makhluk Allah. Nah ini, selama ini kita hanya memahami sepotong ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk menghamba. Tugas hamba itu apa? Itu yang kadang hilang. Kalau ayat ini dibaca, mestinya tugas pokoknya dibaca juga supaya orang tahu. Oh, berarti tugas saya itu menghamba. Tugas inti menghamba apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas mengajar, ikhlas bekerja, ikhlas mencari nafkah, ikhlas mengurus, ikhlas, semuanya menjalankan tugas ikhlas. Jadi keikhlasan itu kunci. Dan itulah cara kita menjumpai Allah di dunia ini. Rindu Allah, cinta Allah, cinta Allah, rindu Allah, ingin ketemu Allah. Kapan? Bagaimana caranya? Mati. Oh, kok mati? Ini terbongkar lagi. Caranya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ada. Lakukan membersihkan selokan, contoh spesifiknya, tapi itu murni karena Allah. Mengajar di kampus, bekerja di kantor, itu amal soleh atau amal salah? Ikhlaskan karena Allah, itu cara bertemu dengan Allah. Kayaknya semuanya kapan? Sekarang. Bagaimana caranya? Mati. Oh, malah nggak bisa ketemu. Ini pelajarannya menguap ini. Nah, yang ketujuh, untuk dimengerti, urusan persoalan kerumitan yang menimpa hendaknya diserahkan kepada Allah. Nah, makanya nanti perlu kita membahas tentang doa, sirkuit doa, bagaimana doa itu bermain. Karena permainan doa itu kadang lebih cantik dari main karambol, main biliar hantam sana hantam sini, padahal sasarannya di sini. Nah, itu harus dipelajari supaya apa? Oh, supaya kita menyesuaikan dengan hukum sunatullah. Oh, begitu ya. Kalau begitu kita menyesuaikan. Jangan putus asa. Sudah berdoa kok nggak dikabul-kabulkan. Jangan. Nah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Yang kedelapan, untuk dimengerti, sebelum manusia lahir, rezekinya sudah ditulis apa belum? Ajalnya, amalnya, celaka bahagianya, hadisnya sahih. Kalau begitu tenang aja.
Ya, kita punya cita-cita, iya, punya harapan, iya, kita ikhtiari, iya, berhasil, alhamdulillah, nggak berhasil, tetap alhamdulillah, karena semuanya udah ditetapkan. Bukan berarti kita jabariyah. Jabariyah itu apa-apa sudah serahkan pada Allah. Kenapa kamu ditangkap polisi nggak bawa SIM? Ditanya SIM sama polisi, mana SIM-nya? SIM itu tidak ada dalam syariat, Pak. Coba ya, gimana caranya? Tawakal kepada Allah, pas operasi zebra ditangkap, bener dia, padahal saya sudah baca waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim, tetap ditangkap Pak Ustaz. Lah salah, itu yang baca Nabi untuk kebaikan, kamu baca untuk keburukan, salah juga. Nah, yang ke-11 untuk dimengerti, setiap musibah itu jangan dikatakan kecelakaan saja. Musibah itu termasuk kegagalan, kok di terlambatnya respon Allah, itu termasuk musibah. Seperti itu. Sabar, karena setiap musibah yang menimpa kita itu sudah menjadi suratan takdir. Makanya coba baca ayat ini. Kita sudah membahas tentang di sini tentang teologi musibah. Saya pernah membahas di sini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Itu terjadi, sudah tertulis. Sabari saja, ikhlasi saja. Ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Kenapa itu ditulis seperti itu? Tujuannya untuk apa? Kita lihat tujuannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasirul likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan seperti itu supaya kamu tidak terlalu berduka cita terhadap yang lepas darimu. Jadi mencita-citakan sesuatu ternyata lepas, itu musibah. Supaya kita tidak bersedih hati. Oh, di catatan Lauhul Mahfuz bukan ini. Sama dengan saya itu hidup di lingkungan Lanut Iswahyudi, itu pangkalan militer terbesar. Jadi kalau sudah mendarat di situ ya jalan kaki udah sampai di rumah. Makanya ketika istri saya bawa naik Hercules, deket ya, deket. Kenapa? Memang di lapangan. Sehingga dari kecil saya terobsesi untuk jadi pilot. Wah, pilot tempur keliling sana keliling sini, lihat nengok Pak Mul. Obsesi saya kenapa? Dipengaruhi lingkungan, dan sempat mendaftar, dan alhamdulillah gagal. Itu tidak perlu berduka cita. Catatan Lauhul Mahfuz bukan itu. Tapi perjuangan saya menggapai itu dapat pahala apa tidak? Dapat pahala. Dapat pahala. Nah, supaya kamu jangan terlalu berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira kalau berhasil. Kenapa? Semua itu hanya mengoneksikan dengan apa yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz, sehingga kita nggak sedih, suka duka, makanya diberi payung perisai. Apa payungnya? Sabar syukur. Sabar syukur itu bagi orang umum, bagi orang khusus syukur 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 syukur. Paham di sini ya? Berhasil syukur, gagal syukur, itu orang spesialis. Berhasil syukur, gagal sedih, nggak bisa bersyukur, bersabarlah. Tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau hidup kita jalani begitu, tenanglah, enjoy, tetap sukacita, tetap ceria, tetap gembira, sehat, nggak sakit-sakitan. Kita nikmati hidup ceria dengan bermanfaat kepada manusia. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Ada yang bertanya, saya persilahkan. Saya hitung sampai 10. Billahi taufik wal hidayah. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian takbir.